A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA dan CPD SDS expertise. Di sini kita akan membahas pada video kali ini adalah financial healthiness atau kesehatan keuangan dari perusahaan. Yang kita pakai adalah scoring dari Altman Z-Score. Jadi Z-Score menurut Altman. Skor ini digunakan untuk mengakses kesehatan perusahaan. Yang saya gunakan di sini adalah untuk sebuah rumah sakit untuk prediksi dia ini sehat, healthy, atau memang di gray zone atau dia di distress zone. Distress zone itu adalah resiko kebangkrutannya itu tinggi. Jadi Edward Altman penemunya mengembangkan sebuah scoring model, dia menamakannya Z-Score untuk memprediksi kesehatan dari sebuah perusahaan dari likelihoodnya of bankruptcy, jadi kemungkinan bangkrut atau tidak. Ini adalah rumusnya Z 1,2x1, x1 adalah working capital. Ini yang original Z-Score modelnya. Jadi setelah ada original Z-Score model, itu ada yang non manufacture, yang digunakan yang original adalah untuk yang manufacturing. Yang kita gunakan di sini adalah untuk business service di rumah sakit. Jadi kita akan menggunakan ini. Untuk yang originalnya dulu mungkin saya jelaskan. Yang pertama adalah rumusnya Z 1,2 times X1 atau X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1 X5, di mana X1 nya adalah working capital atau modal kerja dibagi total asetnya. Jadi working capital dibagi total aset, dari kita bisa ambil dari neraca atau balance sheet, kemudian dari income statement beberapa data-data ini ya. X2 nya retained earning kalau ada dibagi total aset, X3 nya earning before interest, EBIT dan tax-nya divided by total asset. Kemudian X4 nya ada market value of equity atau book value-nya dibagi total asset. Kemudian yang X5 ada sales atau revenue dibagi total asset. Z-score-nya adalah hasil dari angka-angka ini. Angka-angka ini ditambahkan, dijumlahkan menjadi akan menjadi skornya. Nah, kita menggunakan yang di sini, yang non manufacturer Z-score model. Jadi modified-nya adalah 6,56 dari X1 ditambah 3,26 tambah X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Ini dari sumber dari Z-score yang sama, cuman dia modified. Jadi semuanya dari Edward Altman. Kalau scoringnya ini Z-nya itu lebih dari 2,9, kita bisa mengatakan perusahaan, company atau rumah sakit tersebut dalam zona sehat. Nah, jika dalam rentang 1,23 sampai 2,9 dia ada di gray zone. Ya, yang mana misalkan dia tidak sehat, tidak juga yang distress, yang membahayakan. Nah, kalau skornya dia kurang dari 1,23, dia ada di zona distress. Ini yang resiko buat terjadinya bangkrut dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena angka-angkanya tidak tercapai. Kalau kita lihat, ini dari rumah sakit yang saya kelola di Subang, Jawa Barat. Dari bulan Januari, dia berdasarkan rumus yang tadi yang untuk bagian service itu minus 11,1. Ini ada masalah di mana kalau kita lihat di bawah, dia masalahnya di current liabilities-nya sangat besar, di working capitalnya negatif, karena working capital itu adalah current asset dikurangi current liabilitas. Dia besar sekali di current liabilitasnya. Dia nggak punya retained earning, laba ditahan, karena memang untuk kesehariannya saja ya agak sedikit susah. Jadi ini masih berfokus kepada operasional. Ini return earning-nya masih 0, EBIT-nya segini, asetnya segini, revenue segini, book value-nya segini. Di Januari itu masih minusnya cukup besar, minus 11,1. Ini artinya sangat distress sekali. Ya memang pada kenyataan ketika di lapangan saya mengerjakan rumah sakit ini, sebelumnya masih full subsidi oleh pemiliknya. Jadi gaji dan operasionalnya itu masih disubsidi. Untuk jasa medisnya baru bisa dari operasionalnya. Kendalanya apa? Yang pertama mungkin mismanagement di operasionalnya. Revenue-nya itu masih cukup sedikit atau cukup kecil ya, jadi tidak bisa mengkompensate untuk expense-nya, untuk biayanya sendiri. Dia sangat kecil di sana. Kita coba perbaiki untuk mengenerate revenue-nya agar lebih besar, baru bisa mengekstrak profit dari expense-nya kita efisiensi setelah revenue-nya kita naikkan. Di Februari masih
meningkat 11,4, di Maret mulai turun minus 10,4, kemudian di Aprilnya minus 8,7, turun lagi minus 0,71, masih bertahan di Juni minus 0,71, di Juli minus 6,4, dan di Agustus mulai menurunan menjadi minus 5,6. Masih di finansial tetapi lebih baik ketimbang di bulan-bulan sebelumnya. Di Januari minus 11,1. Kita coba kelola. Bagaimana untuk mengelolanya? Yang pertama tentu saja jika dia tidak punya, saya tidak bisa bilang kita hanya fokus di bleeding karena memang sudah bleeding parah di sini. Bleeding kita perbaiki, kemudian revenue kita generate, kita naikkan lagi. Kita naikkan dengan beberapa metode, misalkan meningkatkan BOR atau bed occupation rate. Itu kita coba meningkatkan juga sambil bleeding itu kita perbaiki satu-satu kita perbaiki. Itu yang bisa dilakukan ya, waktu itu yang kita lakukan agar financial healthiness atau kesehatannya. Rumah sakit ini rumah sakit baru, jadi awalnya belum bekerja sama dengan BPJS, kemudian bekerja sama dengan BPJS. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS tidak automatically langsung rame ya, tidak juga. Karena apa? Karena sekarang semua rumah sakit BPJS. Mungkin dulu ketika kompetitornya tidak terlalu banyak ya, jumlah pasiennya lebih banyak ketimbang si providernya. Tetapi sekarang semua rumah sakit BPJS-an, jadi ya sudah bagi rata. Nanti bagaimana tergantung kita mengelolanya. Mungkin itu yang bisa saya share untuk di video kali ini. Terima kasih.